Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di hari yang luar biasa ini, kembali saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan menuntun kita kepada hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan. Tapi sebelumnya, seperti biasa saya rindu kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini karena Tuhan baik dalam hidup kami. Dan hari ini kami bersama-sama akan belajar dari firman-Mu. Hamba berdoa, turun pengurapan-Mu atas kami semua bagi setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada yang hari ini rindu, lapar, dan haus akan firman-Mu. Tuhan berkati mereka, urapi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini secara khusus kita akan belajar firman Tuhan dengan tema jangan bersungut-sungut. Nah ada satu kalimat Tuhan Yesus yang sangat menarik, dan ini yang akan kita pelajari secara singkat hari ini. Di dalam Yohanes 6 ayat 43, firman Tuhan berkata seperti ini. Yohanes 6 ayat 43, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Sekali lagi, Yohanes 6 ayat 43, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi yang sementara terjadi ini, keadaan yang kita sementara hadapi hari-hari ini, begitu sulit, begitu susah, sehingga ada begitu banyak hal yang bisa terjadi, bisa dialami oleh banyak orang, bahkan kita juga bisa mengalami itu dalam kehidupan kita, sehingga itu semua akan membuat manusia atau bahkan orang percaya akhirnya hidup dalam persungutan. Nah kalau kita belajar dari firman Tuhan, maka Alkitab mencatat beberapa peristiwa. Salah satunya dalam Bilangan 11 ayat 1 dikatakan seperti ini. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Nah Bapak Saudaraku, saat itu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, dan Alkitab menuliskan bangsa Israel kemudian bersungut-sungut di dalam perjalanan mereka. Mereka ucapan sungut-sungut, kata-kata sungut-sungut. Mereka mengucapkan kalimat omelan, baik yang mereka ucapkan secara langsung yang keluar dari mulut bibir mereka maupun yang ada di dalam hati mereka. Karena apa? Karena tantangan. Karena mereka berjalan di padang pasir yang sangat kering dan tandus. Bahkan mereka sekian lamanya hanya makan roti mana, tetapi tidak pernah makan daging. Dan apa yang terjadi ketika orang Israel kemudian bersungut-sungut, mereka kemudian mengeluh kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, maka Tuhan murka dan menyambar perkemahan orang Israel dengan api dari Tuhan. Dan Bapak Saudaraku, tempat itu kemudian dikenal, disebut dengan nama Tabera. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ternyata Tuhan tidak suka jika kita bersungut-sungut. Tuhan bahkan akan marah jika kita berkeluh kesah dalam kehidupan kita. Tetapi kemudian Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan senang, bahkan Tuhan akan memberkati orang yang selalu mau bersyukur di dalam segala keadaan dalam kehidupan mereka. Karena itu saat ini kita belajar bersama dari kebenaran ini. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu bersungut-sungut. Satu kalimat yang indah sekali, yang punya makna begitu dalam. Jangan kamu bersungut-sungut. Kenapa? Orang yang bersungut-sungut ternyata bisa mendapat penghukuman dari Tuhan, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka bersungut-sungut, api Tuhan menyambar dari langit dan membinasakan mereka. Tetapi Bapak Saudaraku, saya percaya sebaliknya orang yang suka bersyukur adalah orang yang akan melihat
pertolongan Tuhan terjadi tepat pada waktunya dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa sebenarnya akar masalah yang seringkali membuat orang bisa bersungut-sungut? Saya percaya ada begitu banyak hal. Tapi saat ini kita belajar, kita lihat dua hal penting. Mengapa orang suka bersungut-sungut? Yang pertama, Tuhan taruh di hati saya belajar bahwa yang pertama karena merasa nasib mereka buruk. Seringkali orang bersungut-sungut, tapi masalahnya ada pada diri mereka sendiri. Karena tanpa kita sadari, kita merasa nasib kita merasa keadaan kita buruk. Sama seperti bangsa Israel ini. Dikatakan pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan kemudian Tuhan marah. Bangsa Israel bersungut-sungut kenapa? Karena mereka merasa nasib mereka buruk, keadaan mereka buruk. Kemudian bangsa Israel kemudian membanding-bandingkan keadaan mereka di padang gurun dengan keadaan mereka waktu mereka di Mesir. Sama seperti yang dikatakan di dalam ayat selanjutnya, ayat 5 dan 6. Dikatakan, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Apa yang mereka sungut-sungutkan tentang nasib buruk mereka? Ada banyak hal. Makanan mereka, kondisi tubuh mereka, dan lain sebagainya. Berapa banyak orang suka mengeluh? Berapa banyak orang suka bersungut-sungut karena merasa nasib mereka buruk? Banyak orang suka membanding-bandingkan keadaan mereka hari ini dan masa lalu dengan masa lalu mereka. Apalagi kalau kita mengalami kondisi sekarang, keadaan sekarang, orang bisa akan semakin stres menjalani hidup ini. Nah, Bapak Saudaraku, berapa banyak orang tidak mau terima proses dari Tuhan. Mereka tidak mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Berapa banyak orang hanya mengeluh tentang nasibnya. Tapi hari ini menarik untuk kita belajar. Mari kita belajar bersyukur. Percaya, waktu kita bersyukur, maka nasib buruk kita Tuhan bisa ubah menjadi jauh lebih baik lagi. Jadi apa akar masalahnya orang suka bersungut-sungut? Karena merasa nasib mereka buruk. Lalu apa yang Alkitab ajarkan supaya kita tidak bersungut-sungut? Rahasianya adalah, mari kita belajar bersyukur dalam segala keadaan. Karena Alkitab mengajar kepada kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan berterima kasih kepada Tuhan, tidak peduli apapun yang terjadi. Itulah jalan Tuhan untukmu. Wah, luar biasa Bapak Saudara. Jadi mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa orang suka bersungut-sungut? Yang kedua adalah karena mereka merasa hidup ini tidak adil. Berapa banyak orang juga merasa bahwa hidup ini tidak adil, makanya mereka bersungut-sungut. Di dalam Ibrani 6 ayat 10 firman Tuhan berkata, Ibrani 6 ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Nah, Bapak Saudaraku, surat ini ditulis bukan untuk orang-orang belum percaya kepada Yesus, tapi surat ini ditulis oleh Paulus kepada orang yang sudah percaya kepada Yesus, bahkan kepada mereka yang sudah melayani. Paulus mengingatkan bahwa Allah bukan tidak adil, sehingga ia melupakan engkau. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak adil, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Mungkin ada orang yang merasa hidup ini tidak adil hari-hari ini. Bahkan dia merasa sepertinya Tuhan tidak adil dalam kehidupannya. Dia merasa bahwa Tuhan itu sepertinya tidak adil. Nah, Bapak Saudaraku, kita belajar saat ini, jangan pernah kita ulangi kesalahan Kain. Kain merasa Tuhan tidak adil. Kenapa saya mempersembahkan korban kok tidak diterima? Dan akibatnya adalah Kain marah, dia sungut-sungut, dan ujung-ujungnya dia membunuh adiknya. Jangan sampai kita merasa tidak adil sama Tuhan, karena itu akan membuat kita menjadi tidak puas. Lalu kita protes sama Tuhan, kita komplain sama Tuhan, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa. Kalau demikian,
Apa yang seharusnya kita lakukan? Mari kita belajar setuju terhadap keadilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita merasa sepertinya ada banyak hal ketidakadilan dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita bersungut-sungut, kita ngomel, kita marah-marah, maka nasib kita tidak akan lebih baik. Tapi kalau kita belajar setuju, Tuhan akan selalu menuntun kita. Kita percaya, Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan yang adil. Aku tidak perlu bersungut-sungut, aku tidak perlu marah-marah, tetapi aku akan tetap selalu bersyukur, karena saya tahu Tuhan akan tetap bekerja dalam keadilannya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang berharap dan percaya kepadanya. Maka saya percaya, seperti Raja Daud berkata, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kita akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Daripada merasa tidak adil, daripada bersungut-sungut, mari lebih baik kita bersyukur kepada Tuhan. Percaya kepada keadilan Tuhan, percaya kepada destiny Tuhan dalam hidup kita, karena rancangan Tuhan bagi anak-anaknya selalu yang terbaik, dan ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan, mendatangkan damai sejahtera buat kita semua. Kiranya kebenaran ini memberkati kehidupan kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Hamba berdoa, turunlah kiranya berkat bagi umat-Mu, biar kebenaran ini menjadi daging dalam hidup mereka. Kasih karunia dari Tuhan, dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh yang Kudus akan selalu melindungi, memberkati kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.